Halo pemirsa, senang sekali Unhas hari ini kembali menyapa di sela-sela aktivitas Anda. Di edisi Kamis 22 Juni 2023, bersama saya Latifatul Khairani yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Diskusi dan penjajakan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional digelar dalam rangka pengembangan penelitian bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut berlokasi di ruang Prof. Nur Nasri Nur, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dan berlangsung pada Senin lalu. Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Andi Siti Nur Asisah dalam program Unhas hari ini. Saat ini sedang berlangsung diskusi dan penjajakan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berlangsung di Prof. Nur Nasri Nur, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar diskusi dan penjajakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara offline dari pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang dengan menghadirkan Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Ibu Dr. Wahyu Puji Nugraheni SKM MKes, peneliti ahli utama Organisasi Riset Kegiatan BRIN, Bapak Dr. Dede Anwar Musadat SKM MKes, serta opening speech oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Prof. Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD. Jadi kedatangan di kampus Unhas ini adalah dalam rangka memberikan atau menyebarluaskan informasi dari institusi kami BRIN, hal-hal apa saja yang bisa dikerjasamakan gitu ya ke depan dengan Universitas Hasanuddin, terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Karena saya pribadi, saya dari Kepala Pusat PRKesmasi ini banyak sekali bidang-bidang area riset, topik riset yang saya melihat punya potensi tinggi untuk dikerjasamakan dengan FKM Unhas. Sehingga kedatangan kami ke sini sharing informasi gitu ya. Selama ini mungkin belum terpapar apa itu BRIN, kemudian organisasi yang baru kan ya, relatif baru. Jadi kami sharing, kami sampaikan potensi-potensi kerjasama, potensi-potensi pendanaan, dan juga kesempatan untuk bisa bersekolah dengan dana-dana dari BRIN seperti itu. Harapan kami sivitas dari FKM Universitas Hasanuddin bisa mendaftar ya, bisa berkontribusi terhadap program-program yang ada di BRIN, sehingga kami bisa semakin erat kerjasamanya dan bisa memanfaatkan, kami bisa memberikan saling menguntungkan antara pihak BRIN dan juga Unhas, sehingga mau saling memperkuat dua institusi tersebut dan terutama untuk pembangunan kesehatan Indonesia begitu. Harapan kita setelah kegiatan dari diskusi paparan dari BRIN, tentu kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melingkan riset yang ada di BRIN, kemudian kompetensi yang ada di FKM ini berdasarkan beberapa kelompok-kelompok studi yang sudah ada. Terima kasih. Semoga dengan adanya diskusi dan penjajakan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi dan inovasi di bidang kesehatan masyarakat. Andi Siti Nur Asisah, Krisna Putra Triantoro, Unhas TV. Sebagai bentuk perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat diadakan oleh Program Studi Terapi Gigi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Pengabdian kepada masyarakat tersebut berupa sosialisasi akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin lalu yang ditujukan kepada para siswa sekolah dasar. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Nuriyah Dianisa dalam program Unhas hari ini. Pengabdian masyarakat kembali digelar oleh Program Studi Terapi Gigi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, tepatnya pada hari ini 19 Juni 2023. Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di SD Inpres Badoka, tepatnya di Jalan Batara Bira nomor 1, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2018 menyatakan kesehatan gigi dan mulut adalah indikator utama kesehatan secara keseluruhan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dilaksanakannya program pengabdian masyarakat tersebut. Baik Ibu, apa tanggapannya mengenai kegiatan pengabdian masyarakat ini, Bu? Menurut saya deh ini sangat bagus ya, apalagi dilakukan untuk anak-anak SD. Memang mereka butuh yang namanya cara yang benar untuk menyikat gigi, karena selama ini mereka itu kalau sikat gigi ya begitu, yang di depan saja, yang salah-salahnya tidak. Jadi sangat bagus, tapi kalau menurut saya deh lain kali bagusnya itu dimasuki setiap kelas, diberikan contoh bagaimana cara menyikat yang baik, karena belum tentu kelas tinggi itu lebih mampu untuk cara nyikat giginya benar. Jadi kalau misalnya per kelas kita masuki, ini lebih bagus lagi hasilnya. Mahasiswa terapi gigi mensosialisasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar guna meningkatkan performa gosok gigi pada anak. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya pencegahan gigi berlubang dan mendukung target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu 2030 bebas karies atau gigi berlubang. Baik Bu, apa sih yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini? Jadi pengabdian masyarakat ini kan dalam rangka Dies Natalis Dies Natalis Fakultas Vokasi, sehingga keberhasilannya tadi diinginkan adik-adik kita ini dari anak SD Baduka ini bisa menggosok gigi dengan benar, karena kami punya terapi gigi di sini dan juga ada dari Fakultas Agrobisnis Peternakan dan Teknologi Peternakan, sehingga harapannya adalah dengan memberikan pengabdian untuk menjelaskan bagaimana cara menggosok gigi dan juga untuk makanan produksi ternak seperti telur dan susu, itu mereka bisa memanfaatkan produk-produk yang ada dan menjadi hidup lebih sehat gitu. Sehingga apa yang kita harapkan dari Dies Natalis ini bisa tercapai beberapa kegiatan, salah satunya adalah pengabdian masyarakat ini. Dan di beberapa SD akan kita lakukan untuk cakupan sebagai SD yang dalam wilayah kerja juga Unhas, seperti itu. Baik. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 8.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Tengah. Pengabdian masyarakat ini merupakan rangkaian dari peringatan Dies Natalis Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin yang pertama. Nuriyah Dianisa, Ahmad Hidayat, Unhas TV. Fakultas Kesehatan Masyarakat menerima kunjungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada Selasa lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan studi tiru serta penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Ruang Senat Profesor Nur Nasri Nur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Tepat pada hari ini, Selasa 20 Juni 2023, tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengadakan kunjungan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam rangka studi tiru dan penandatanganan MOA. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melakukan kunjungan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam rangka melaksanakan studi tiru serta penandatanganan Memorandum of Agreement. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Senat Profesor Nur Nasri Nur, lantai 2 FKM Unhas. Adapun agenda yang dilakukan yakni pengembangan program studi doktor by riset, pengembangan program studi magister ilmu kesehatan masyarakat, pengembangan kajian administrasi rumah sakit, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kegiatan ini dihadiri para wakil dekan, ketua dan sekretaris GPMPR, para ketua departemen, dan ketua Prodi S1, S2, serta S3. Tentu kita berharap bahwa setelah penandatanganan MOA antara Dekan Fakultas Kedokteran UNAN dengan FKM Unhas ada tindak lanjut ya yang kita bisa peroleh. Tindak lanjut itu tentu kita berharap kedua belah pihak mendapatkan manfaat.
Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan pengelolaan program studi S3 dan terkhusus pada pembukaan kelas Doktor by Research. Itu yang sedang nanti akan dikembangkan di UNAN. Yang kedua adalah tentang bagaimana pengembangan di bidang khususnya untuk prodi S2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Dan tindak lanjut yang kita harapkan adalah bahwa ada sharing resources, terutama sumber daya untuk kita bisa memanfaatkan. Katakanlah misalnya para dokter senior, profesor yang ada di FKM Unhas bisa menjadi dosen tamu, bisa menjadi dosen pakar di kedokteran di UNAN. Demikian pula juga sebaliknya ya, dosen yang ada di UNAN, terusnya di Fakultas Kedokteran bisa menjadi dosen tamu di FKM Unhas, terutama juga termasuk dalam hal ini adalah sebagai penguji eksternal ataupun mungkin sebagai co-promotor. Kami dari Fakultas Kedokteran Andalas tentu mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman di Unhas yang telah memfasilitasi kami untuk bisa hadir di sini ya. Adapun latar belakang kami untuk menjadikan atau bermula akan timbulnya studi diri ini adalah berkaitan dengan telah tercapainya program studi S3 Kesmas Universitas Andalas tersebut sudah diakreditasi unggul oleh LAMPTKes. Setelah itu kami selaku umat manusia lah yang pengen ada perbaikan, ada kemajuan, ada akselerasi yang baik, maka kami ingin untuk melakukan pengembangan metode pendidikan di S3 Kesmas tersebut menjadi proses ataupun melalui jalur by research ya. Setelah kami memantau dan melihat perkembangan beberapa sentra pendidikan untuk kesehatan masyarakat program doktor tersebut, maka kami tertarik untuk melihat bagaimana teman-teman di Unhas untuk melakukan akselerasi terhadap proses pendidikan tersebut. Maka kami memilih Unhas salah satunya. Kami mendengar track record yang telah dicapai oleh Unhas itu, dia memiliki guru besar FKM. Unhas itu memiliki guru besar yang terbanyak di Indonesia. Kemudian sifat silaturahmi dan suasana akademik yang sangat bagus ya. Memang kami dapatkan dari alumni dan juga daripada asesor nasional yang juga memberikan rekomendasi untuk kami kalau memang Universitas Andalas mau mengembangkan pendidikan Kesmas tersebut, salah satu yang mesti anda kunjung itu adalah Unhas. Itu yang kita dapatkan rekomendasi tersebut. Kemudian juga pengalaman kami antara Unhas dengan Universitas Andalas tersebut ada suatu kedekatan emosional juga. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah-sejarah dulunya, kami tahu misalnya Bapak tokoh, bukan tokoh ya, tapi adalah pejuang nasional ya. Dan Ku Imam Bonjol itu akhirnya kan dia berkubur di bumi Makassar gitu. Maka dari itu, kedekatan tersebutlah kami memastikan untuk memilih Unhas tersebut menjadi tempat kami untuk meniru ya. Nanti walaupun meniru istilahnya nanti akan memodifikasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami di Universitas Andalas. Agenda kami di sini adalah untuk bisa bersilaturahmi terutama dengan teman-teman staf pengajar di sini dan semua aktivitas akademika FKM untuk bisa melihat bagaimana proses tersebut bisa dijalankan. Dan tentu kami akan banyak bertanya berkaitan dengan kurikulum, ya, kemudian bagaimana proses pendidikan dilaksanakan dan bagaimana aturan-aturan itu disampaikan atau dipergunakan di sini, atau bagaimana menerjemahkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Kemendiknas kepada kita. Nah, itu yang kami akan tiru. Dan insya Allah kami di sini akan melihat beberapa fasilitas yang dimiliki oleh FKM Unhas untuk dapat kami siapkan juga di FKM di Fakultas Kedokteran Andalas di Universitas Andalas di Padang. Nah, mudah-mudahan itu yang akan dilakukan, dan kami di sini mungkin agak 1-2 hari berada di bumi angin Mamiri ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 10 hingga selesai. Semoga dengan kunjungan yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat meningkatkan kualitas institusi masing-masing. Muhammad Fauzan Ali, Fardila Khairunisa Ismail, Unhas TV.
Puluhan perusahaan hadir dalam kegiatan Unhas Career Expo yang berlangsung pada hari ini dan Rabu kemarin. Kegiatan ini mewadahi para perusahaan yang akan melakukan rekrutmen dan menghadirkan lembaga-lembaga penyedia beasiswa. Unhas Career Expo berlangsung di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin sebagai wadah yang mempertemukan antara lulusan dengan perusahaan. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali dalam program Unhas hari ini bersama saya Amalia Putri. Pada tanggal 21 Juni 2023 sedang berlangsung Unhas Career Expo hari pertama yang diselenggarakan di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Melalui Career Development Center, Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Unhas Career Expo yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 21 hingga 22 Juni 2023. Kegiatan ini menghadirkan 26 perusahaan yang akan melakukan proses perekrutan selama 2 hari penyelenggaraan. Selain perusahaan, kegiatan ini juga menghadirkan Scholarship Expo yang mendatangkan langsung lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa. Beberapa perusahaan yang terlibat melakukan pameran dan presentasi perusahaan, dan juga para lembaga-lembaga penyedia beasiswa turut melakukan pameran dan presentasi, baik itu beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para lulusan ataupun pelamar kerja dengan perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan juga menjadi wadah bagi para mahasiswa yang mencari informasi terkait beasiswa dan juga dunia kerja. Oke, untuk Unhas Career Expo ini kan 2 hari. Ini adalah program unggulan dari Career Center di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir. Nah, di Unhas Career Expo ini di sini ada buka lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan mitra Unhas. Kemudian di sini juga ada tawaran untuk internship, magang bagi mahasiswa, dan juga kita sampaikan beberapa tentang informasi beasiswa studi lanjut. Jadi di sini juga kami siapkan ada Games Corner, kalau ada yang merasa bosan atau apa, itu bisa mainkan Games Corner. Seperti itu sih programnya. Oke, harapan dan tujuan kami berharap Unhas Career Expo ini adalah menjadi wadah bagi khususnya alumni Universitas Hasanuddin untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan. Kemudian bagi mahasiswa Unhas kita harapkan juga punya gambaran bagaimana sih mempersiapkan karirnya ke depan, tentu sebelum lulus. Jadi sedini mungkin sudah dipersiapkan, seperti ini gambaran ketika akan mencari kerja misalnya, atau syarat-syarat apa saja yang diperlukan kalau ingin melamar pekerjaan. Saya kira begitu. Jadi pertama-tama saya datang di Unhas Career Expo ini untuk selain untuk melihat stand booth kerja, juga untuk cari-cari informasi tentang beasiswa untuk lanjut ke jenjang berikutnya, seperti itu. Yang jelas kesan dan harapannya ya, semoga karena saya sudah berkeliling ke stand booth ini, semoga kedepannya bisa dipanggil interview atau misalnya mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa lagi, seperti itu. Pemirsa, semoga dengan terselenggaranya Unhas Career Expo ini dapat memberikan informasi kepada para peserta terkait beasiswa dan lowongan kerja. Amalia Putri, Muhammad Diasantama, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Khairani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.